Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan perkembangan Pi Network lagi. Dan beberapa waktu yang lalu admin sempat menginformasikan tentang pionir dari negara Cina yang telah membuka open barter GCV. Kemudian dalam layar rekan-rekan di sini juga sudah terlihat komunitas dari negara Indonesia juga sedang melakukan barter peer to peer ya, antar person to person. Nah, di sini komunitas pionir dari Indonesia juga bergerak selama fase enclosed mainnet ya. Jadi CoinPi itu juga sudah bisa berlaku untuk pembayaran membeli produk-produk selama fase enclosed mainnet. Langsung saja kita melanjutkan pembahasan berkaitan dengan informasi dari negara Cina, terutama dari Dorsin ya, yang beberapa waktu yang lalu admin sempat membahas tentang daripada perusahaan Cina Pengpi Trading ya, itu juga sudah melakukan semacam barter dengan harga GCV. Kemudian di sini juga disebutkan secara lebih pasti ya tentang eksekusi atau tentang daripada perusahaan Pengpi yang telah mengumumkan untuk mensupport GCV, dan juga bisa dikatakan di sini sudah mulai melakukan barter dengan harga GCV ya. Nah, ini cukup mantap sekali. Kemudian di sini juga produknya itu cukup mantap ya. Di antara itu juga ada mobil, kemudian juga ada perhiasan emas dan lain sebagainya. Kemudian informasi di sini juga dirangkum oleh daripada Kudenesor yang memberitakan. Dari sini saya berharap ini adalah pemberdayaan yang nyata dan juga bisa dikatakan berharap kepada para pedagang untuk bisa membangun ekosistem ya. Nah, di sini rekan juga sudah bisa melihat. Nah, dalam layar rekan-rekan masing-masing ini adalah pionir dari negara Cina yang melakukan semacam barter ya dengan harga GCV melalui perusahaan Pengpi Trading. Nah, kita juga bisa melihat seperti berikut ini. Ini adalah semacam dokumentasi ya, jadi di sini terlihat sekali. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat ya, ini adalah upacara pembukaan perusahaan dagang Pengpi hari ini, dan ini adalah perusahaan perdagangan Cina Tiongkok pertama yang mendukung barter ekosistem GCV. Cukup mantap sekali ya, Pengpi Trading Open Event Support GCV 4,7 miliar atau 314.159 US dollar. Nah, kita juga bisa melihat kalau di Cina itu kebanyakan ya event-event semacam ini ya. Nah, ini bisa dikatakan ya seperti seminar. Kalau yang ada di Indonesia ini sedang dibuka untuk market GCV. Cukup bisa dikatakan ya ini ada perkembangan yang cukup masif sekali, terutama di kalangan komunitas Cina yang memang support GCV. Kemudian di sini yang paling mantap dan juga paling mengejutkan daripada berita-berita yang ada, salah satunya adalah berita yang satu ini. Nah, di sini dikutip daripada Dorsin. Saya baru saja menonton video ini di mana Pengpi mengumumkan pemenang lotre yang dapat membayar dengan harga GCV Pi untuk menukar mobil tersebut. Dan juga General Manager perusahaan dagang telah menyerahkan kunci kepada para pemenang. Dan saya membaca beberapa pertanyaan dari pionir Cina atau Tiongkok ya, bagaimana mereka bisa melakukan barter tanpa CoinPi. Kemudian di sini saya mendengar sebelumnya sebagian besar barter baru saja menandatangani kontrak jika mereka tidak memiliki Pi di dompet. Kemudian para pionir mengambil produk tanpa pembayaran tetapi berjanji untuk membayar ketika mereka telah bermigrasi Pi di dompet dengan menghormati harga GCV. Intinya di sini untuk komunitas Cina itu juga mengadakan semacam event ya melalui perusahaan Pengpi. Kemudian juga disebutkan banyak sekali para pionir Cina yang masih belum lolos KYC ya, atau masih belum memiliki saldo mainnet. Jadi ini kasusnya sama seperti admin ya, admin di sini juga masih belum memiliki saldo mainnet meskipun sudah lolos KYC. Kemudian untuk di Cina sendiri juga di lotre atau diundi, siapapun itu juga bisa untuk berdagang dengan harga GCV ya. Ketika nanti sudah bermigrasi itu langsung bisa ditransferkan. Nah, ini juga ada salah satu pemenang yang masih belum memiliki saldo migrasi mainnet ya, tapi langsung menang dan mendapatkan mobil dengan harga GCV. Kemudian di sini di provinsi Heilijiang di Cina, padahal saya tidak merekomendasi komoditas besar yang bernilai tinggi seperti rumah dan mobil serta emas pada saat fase enclosed mainnet, ketika harganya memang masih belum bersatu ya, atau masih banyak sekali terkait dengan masalah harga yang pasti. Nah, kemudian saat saya sangat mengapresiasi para merchant yang menyumbang banyak uang untuk mendukung GCV. Kemudian saya sangat menyayangkan atau sangat menyenangkan melihat mereka menggunakan metode lotre untuk komoditas yang besar dalam jumlah terbatas, sehingga investasi mereka terbatas untuk melindungi mereka sendiri.
Kemudian pedagang sebaiknya melakukan barter sesuai dengan kemampuannya dan mengendalikan resiko usahanya sehingga dapat mempertahankan sumber daya untuk menunjang produk ketika harga sudah bersatu. Intinya di sini Dorizin juga mengingatkan ya, sekali lagi untuk harga GCV itu memang tidak wajib. Kemudian di sini justru ada perusahaan besar yang berani menggunakan harga GCV dan juga mengundi ya. Meskipun di sini untuk harga yang pasti itu masih belum ada, dan kalau kita lihat sekali lagi komunitas Cina itu bisa dikatakan masih belum support GCV dan harganya seperti yang ada di CMC ya, jauh sekali dari harga GCV. Kemudian di sini juga disebutkan ya, ada Big Merchant di Cina. Nah, ini adalah informasi inti daripada video di sini ya. Jadi ada salah satu pemenang dari negara Cina yang telah mendapatkan mobil dengan harga GCV ya. Nah, ini adalah seperti berikut. Kemudian ini juga ada semacam sesi video singkat, jadi sudah diserahkan kuncinya kepada para pemenang untuk harga GCV ya terhadap produk-produk, dan di sini produknya itu adalah produk mobil, cukup mantap sekali dan ini bisa dikatakan ya seperti realistis. Kemudian untuk harga GCV di selama fase enclosed mainnet ini memang tidak wajib dan rekan-rekan bisa menggunakan harga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak ya. Bisa satu piece sama dengan $30, $100 itu bebas, tidak harus menggunakan harga GCV. Kemudian di sini sekali lagi untuk komunitas Cina memang agak sedikit unik dan berbeda dari komunitas yang lain ya, terkait daripada antusias menyambut B-Network dengan harga GCV 4,7 miliar rupiah. Kemudian bagaimana dengan pendapat rekan-rekan di seluruh dunia, terutama yang ada di Indonesia, terkait dengan salah satu transaksi barter ya dengan harga GCV, yaitu produknya adalah mobil. Kemudian di sini kalau admin amati ya, ini seperti ya sebuah pemenang kuis atau menang lotre ya, kurang lebih ya seperti itu. Kemudian sekali lagi di sini juga rekan-rekan nanti juga bisa mengunjungi Twitter daripada Dorizin yang telah memberitakan informasi demi informasi yang sudah admin informasikan ya. Ini adalah untuk kita bisa melihat perkembangan dari negara Cina terutama melalui Dorizin. Nah, ini juga banyak sekali informasi yang diupdate oleh saudara Dorizin. Jadi setiap jam, setiap menit itu selalu ada informasi ya, dan terutama Dorizin itu memberitakan yang berkaitan dengan komunitas dan juga menggunakan barter Coinbee, terutama yang support dengan harga GCV ya, Global Consensus Value. Nah, ini kita juga bisa melihat 5 jam yang lalu di sini Dorizin juga memberitakan informasi ya, sangat menyenangkan melihat komunitas Pi memiliki semacam pemimpin dan pengaruh yang luar biasa dari komunitas Vietnam dan juga dari berbagai negara yang aktif mempromosikan GCV ya. Sekali lagi Dorizin memang support GCV, dan kalau kita lihat di sini juga Vietnam juga support GCV ya. Mereka untuk membuka open mainnet dengan cepat, pionir mengakses dengan harga GCV. Dan sekali lagi di sini admin disclaimer on Endior hanya sekedar melakukan review dan ulasannya. Kemudian rekan-rekan mungkin tidak perlu terpengaruh terhadap harga GCV ketika ingin melakukan barter selama fase enclosed mainnet. Untuk pionir-pionir yang ada di Indonesia juga bisa melakukan barter untuk membeli beras, membeli minyak goreng dan lain sebagainya dengan menggunakan Coinbee. Itu bebas, itu sah, itu boleh. Nah, ini selama fase enclosed mainnet ya, harganya masih belum pasti, kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa sekian dulu konten dari saya, menyambung daripada informasi yang sebelumnya sudah admin informasikan. Jika rekan-rekan suka dengan konten ini, silahkan tinggalkan like, komen, dan jangan lupa diklik tombol subscribe. Sekian, terima kasih.